Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, kita bisa bersama kembali untuk membahas masalah anak usia dini. Kali ini akan kita bahas adalah anak usia dini itu anak yang sedang tumbuh kembang sehingga orang tua harus benar-benar ekstra ketat memperhatikan mereka. Ya, baik dari sikapnya dan tingkah lakunya. Ya. Ada masa-masa usia 3 tahun sampai 4 tahun itu disebut dengan golden age. Apa golden age itu? Usia emas. Kenapa disebut usia emas? Karena berdasarkan ahli yang mempelajari tentang otak manusia, usia 3 tahun, 4 tahun itu sedang tumbuh pesat sel-sel saraf otaknya. Ya. Sehingga orang tua jangan sembarangan ketika berbicara di hadapan anak. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, pasti anak akan meniru. Dan terutama bunda dan bapaknya, hindari bertengkar di depan anak. Ini harus dicatat. Karena bertengkar di depan anak akan menyimpan dalam memorinya. Bukan sebentar, bertahun-tahun. Ya. Dan itu terjadi terus terang. Bunda, ada kisah yang membuat saya tersentak. Ketika seorang teman yang sesama kepala sekolah, dia mengatakan ada siswa yang baru masuk. Ya, dia terima. Tetapi dilihat dari wajahnya, dilihat dari fisiknya, anak itu kasihan. Dia pendiam. Ya, tidak banyak berkata-kata. Jadi kata teman saya itu seperti menyimpan trauma. Maka satu ketika tidak ada siapa-siapa, teman saya mengajak ngobrol kepada anak tersebut. Ya, dengan bahasa lembut, dengan bahasa seorang pendidik. Ya. Disitulah setelah anak menceritakan, dia tercengang. Ternyata anak itu trauma bertahun-tahun. Sejak dia SD sampai SMP, berarti 3 tahun lebih kan? Ya. Apa yang terjadi? Dia terekam kepada otaknya ketika ibu dan bapaknya bertengkar. Bertengkar hebat, ya, sehingga peristiwa itu tidak bisa dia lupakan. Ya, membuat dia trauma. Dan sulit bagi dia menceritakan kepada siapapun. Jadi dipendam sendirian selama bertahun-tahun. Akibatnya apa? Dia tidak percaya diri. Hilang semangat hidupnya. Ya. Yang terbayang itu adalah pertengkaran ayah dan ibunya. Ya. Inilah para bunda dan bapak-bapak, kita harus peka. Ada anak yang menyimpan memorinya sampai bertahun-tahun. Ya. Oleh karena itulah, ketika masa tumbuh kembang, ada 3 yang harus diperhatikan oleh bunda. Yang pertama, anak membutuhkan adalah kebutuhan fisik biomedis. Ini dialami oleh bunda ketika anak sejak dalam kandungan itu memerlukan asuhan dari ibunya. Ya. Oleh karena itu, pada saat mengandung, bunda harus ekstra hati-hati. Kenapa? Pada saat bunda mengandung, kalau bunda dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak bahagia, sering murung, ya, itu akan berpengaruh kelak kepada anaknya. Ya.
Oleh karena itu, hindari ya, ketika kita sedang dianugerahkan oleh Allah di dalam rahim ada seorang janin, calon manusia di muka bumi ini, ya, hati kita harus senantiasa banyak mengingat Allah. Inilah yang menenteramkan. Sebagaimana janji Allah, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dan ingatlah, dengan senantiasa mengingat kepada Allah, tatmainul qulub, hati akan menjadi tenang. Dan tenang itu kuncinya hanya kita mendekatkan diri kepada Allah. Pasrah total sepenuhnya kepada Allah. Ya. Allah senantiasa berbuat adil. Allah senantiasa menyayangi kepada makhluknya. Allah tidak benci kepada siapapun. Meskipun orang itu jahat, meskipun orang itu pembangkang, tetapi kasih sayang Allah tidak pernah berhenti. Catat itu. Ya. Nah, inilah kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisik biomedis. Anak dalam kandungan perlu diberi gizi yang berkualitas. Dan itu dari ibu yang makannya harus hati-hati. Tidak hanya makanan, tetapi cara berpikir Bunda pun harus hati-hati. Ya. Makanya ketika sedang mengandung, hindarilah hal-hal yang membuat Bunda sedih, hal-hal yang membuat Bunda marah, hal-hal yang membuat Bunda kecewa. Bahagiakan. Ingat, jika kita bahagia, maka energi positif pun akan mempengaruhi kepada jiwa kita. Tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali diri kita sendiri. Sedangkan orang lain adalah pelengkap kebahagiaan kita. Yang kedua yang dibutuhkan oleh anak adalah kebutuhan emosi dan kasih sayang. Ini Bunda yang harus diperhatikan. Ya. Bila dalam pertemuan pertama tidak terpenuhi kasih sayang, anak mempunyai dampak negatif pada tumbuh kembang, baik fisik, moral, mental, sosial, dan emosi. Makanya pada saat anak sedang tumbuh kembang, ini kebutuhan emosi dan kasih sayang. Bunda harus memperlakukan anak spesial. Ketika Bunda melakukan anak spesial, catat oleh Bunda, maka Allah pun mencatat Bunda sebagai orang spesial. Makanya Bunda dan Papa, keduanya harus seirama. Ya. Jangan saling menyalahkan. Ini kesalahan. Kalau sudah saling menyalahkan, rumah tangga tidak akan benar. Ada kekurangan dan kelebihan di antara pasangan suami istri. Jangan terlalu melihat banyak kekurangannya. Lihatlah kelebihannya juga banyak. Ya. Nah, ini kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan emosi. Maka Bunda perhatikan anak dengan belaya, dengan pelukan. Mereka akan senang. Dan dalam teori juga pernah saya sebutkan, ketika kasih sayang ditanamkan kepada anak, maka 10 triliun sel-sel otak berkembang cepat. Dan ketika tumbuh sel-sel otak, anak akan menjadi cerdas. Yang ketiga, dalam masa usia tumbuh, anak adalah kebutuhan stimulasi mental. Jadi rangsangan mental. Ya. Jika bakal mental inilah proses belajar. Ya. Dan Bunda harus benar-benar pada saat kebutuhan stimulasi mental ini, ya, harus mampu memberikan rangsangan yang positif. Ya. Kenapa? Ya. Salah satu yang harus dilakukan oleh Bunda, pemberian ASI yang tepat. Ya. Penelitian membuktikan ASI adalah zat karunia Allah yang luar biasa hebat. Ketika bayi banyak menghisap ASI, dia akan tumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas. Inilah, ya, ada 3 kebutuhan. Itu kalau kita umpamakan kebutuhan asuh, kebutuhan asih, kebutuhan asah. 3 ini saling berkaitan. Ya.
Makanya ada perkembangan yang sangat menarik ketika kita menghadapi usia anak dini, ya, yaitu perkembangan sel saraf otak. Ingat Bunda, satu sel saraf otak dapat berhubungan dengan 20.000 sel saraf otak lainnya. Jadi saling menyambung. Ya. Semakin banyak jumlah hubungan tersebut, maka akan semakin cerdas otaknya. Ini sel yang saling berkaitan. Jumlah hubungan antar sel saraf tersebut sangat tergantung pada rangsangan dan asupan gizi kepada anak. Ya. Oleh karena itu harus diperhatikan. Ya. Rangsangan emosi kasih sayang itu dampaknya sangat positif. Terlebih juga asupan gizi ini. Yang saat sekarang ini mulai terjadi penurunan gizi di tengah kehidupan kita. Karena apa? Anak-anak lebih menyukai makanan-makanan ringan yang tidak bergizi dan banyak dijual di warung-warung. Ya, hindarilah. Ya. Nah, itulah mereka itu ya, hal yang harus diperhatikan. Ketika anak dilahirkan, maka 10 miliar sel otaknya atau neuron, ya, itu 3 tahun pertama, ya, miliar sel otak terus bertambah untuk memupuk sel saraf. Ya. Sel saraf itu dapat membentuk ribuan sambungan antar neuron. Ya. Itulah yang disebut dengan dendrit, ya, yang mirip sarang laba-laba. Coba bayangkan Bunda, kita pernah kan melihat sarang laba-laba? Itu saling berkaitan. Maka otak kita pun luar biasa hebat. Ini ciptaan Allah yang tidak terhingga hebatnya. Oleh karena itu pantas kalau Allah mengingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu hendaklah engkau memperhatikan. Banyak keajaiban-keajaiban di dalam tubuh kita. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang takwa sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.